Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis di hari pertama bulan April, 1 April 2021. Waktu sedemikian cepat berlalu. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Adakah Hantu? Adakah Hantu? Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan demikian bunyi firman Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pembicaraan tentang hantu, tentang berbagai macam hal yang seperti demikian dengan penamaan-penamaan setiap di daerah di Indonesia berbeda, bahkan di setiap negara-negara tertentu pun mereka punya nama-nama hantu sendiri. Biarlah ya Tuhan kami bisa membedakan mana yang itu bersifat budaya, mana yang bersifat tahyul, mana yang bersifat cerita, mana yang bersifat memang Alkitab mencatat seperti demikian dan bagaimana kami menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, bicara tentang hantu biasanya di usia-usia anak-anak baru besar atau anak-anak ABG. Sangat suka sekali menonton film-film hantu. Dan tatkala menonton awalnya hanya sebuah cerita karena mereka senang ketegangan. Lama-lama kemudian menjadi ketakutan sendiri, ketakutan tidur sendiri, takut kemudian berjalan di dalam jalan gelap. Dengan bertambah usia kemudian hal itu menghilang. Sahabat seperjalanan, rupanya tidak hanya sampai menghilang. Ada yang sampai usia dewasa pun mengalami hal yang sama. Beberapa jemaat dan kasus banyak gereja kemudian mengatakan jemaat itu sedang dirasuk setan, diganggu setan, disantet, apapun namanya. Artinya ada kuasa lain yang dianggap berada oleh manusia di luar kuasa Allah. Apakah ada yang seperti demikian? Alkitab mencatat memang ada. Bagaimana orang Gerasa yang dicatatkan dalam Alkitab, Yesus itu mengusir roh orang jahat dari orang Gerasa. Roh jahat itu menguasai orang Gerasa sehingga dibelenggu oleh rantai pun itu diputuskan dan tidak ada orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Orang itu berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit berteriak, memukuli diri dengan batu. Itulah artinya memang roh jahat itu ada. Lalu apa yang Alkitab katakan? Setelah roh jahat itu menguasai orang Gerasa, lalu orang Yesus datang dan kemudian orang Gerasa itu yang dirasuk roh jahat tahu dengan jelas bahwa ada Yesus datang. Lalu orang Gerasa itu berlari kepada Yesus, menyembahnya. Yesus belum berkata apa-apa, tetapi orang Gerasa ini, roh jahat yang ada di dalam dirinya berkata, "Jangan siksa aku." Tetapi Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Legion, karena kami banyak." Dan roh jahat itu keluar daripada orang Gerasa itu, masuk ke dalam kawanan binatang babi. Ada 2.000 babi di sana dan terjun di tepi jurang ke dalam danau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa penekanan yang kita akan lihat? Berbicara tentang fokus. Sewaktu kita hanya fokus kepada setan, kepada hantu, kepada apapun namanya, ada yang namanya genderuwo, kuntilanak, Dracula, sundel bolong, tuyul, pocong, kemangmang, wewe, dedemit, siluman, leak, jin, jenglot, jelangkung, rangda, kuyang. Ini nama-nama yang kita kenal di Indonesia atau apapun namanya. Itu adalah kuasa-kuasa lain yang pada akhirnya memberikan kepada kita ketakutan, dan kemudian tujuan daripada ketakutan yang ditimbulkan adalah kita mempercayainya. Setelah kita mempercayainya, maka biasanya setan-setan, hantu-hantu yang di dalam rekaan manusia, dan memang ada juga, ada yang karena itu adalah sebuah tradisi, sebuah cerita, dongeng, sebuah tahyul. Tetapi ada memang roh jahat.
Kita sudah melihat di dalam peristiwa tentang orang Gerasa yang kerasukan roh jahat dan Tuhan mengusir keluar. Maka tujuan daripada roh jahat ini adalah kita boleh kategorikan segala sesuatu yang membuat fokus kita terlepas daripada Allah, yang melepaskan ikatan kita kepada Allah, yang melepaskan kita kepada kebenaran firman Allah, yang fokus kita yang harusnya takut kepada Allah menjadi takut kepada setan. Takut kepada setan menimbulkan ketakutan, tetapi takut kepada Allah menimbulkan damai sejahtera, keselamatan, penjagaan, pemeliharaan, jaminan, dan penyertaan. Itulah bedanya. Waktu kita takut kepada setan, takut kepada hantu, dan takut kepada Allah. Takut kepada setan, takut kepada hantu, itu menimbulkan ketakutan. Lalu kemudian selalu dengan ada dampak-dampak. Kalau engkau tidak mengikuti 1 dan 2, 3, maka engkau itu akan mengalami celaka. Kalau engkau tidak lewat jalan ini, lewat pohon keramat ini, dan pohon ini ada penunggunya, engkau bisa celaka. Ada yang meninggal di dalam keluargamu. Apa yang baik dari semuanya itu? Itu semuanya menakutkan. Engkau bisa mendapatkan harta, engkau bisa mendapatkan kemajuan, tokomu lancar, pekerjaanmu lancar, jodohmu lancar. Tetapi sewaktu engkau tidak bisa memberikan syarat, membayar syarat tertentu, maka ada efek negatifnya. Ada yang meninggal atau kena sakit atau mengalami kecelakaan dan segala macam. Jadi apa yang baik? Sekalipun menurut sebagian orang ada hantu yang baik. Apa yang baik? Kalau setiap pemberiannya itu menimbulkan engkau jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran firman Tuhan, tidak mempercayai Allah, tapi mempercayai hantu, apapun bentuk hantunya. Dan itu adalah sebuah penyembahan secara tidak sadar. Alkitab dengan jelas mengatakan, fokus kita hanya kepada Allah, sembahlah Allah, Tuhan Allah yang Esa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kemudian datang menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung adalah satu bukti Allah sudah mengalahkan iblis dan kuasa maut. Allah sudah melapaskannya dan maut itu tidak berkuasa lagi di dalam dirimu. Karena sewaktu seseorang itu mengandalkan Allah, percaya kepada Allah, tinggal di dalam Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini jaminan firman Allah. Jadi orang percaya tidak bisa dirasuk oleh roh jahat. Kecuali engkau melepaskan kebenaran firman Allah. Engkau tidak bersekutu dengan Allah. Engkau tidak mengalami sebuah kelahiran baru. Engkau tidak membiarkan dirimu dikuasai oleh Allah. Maka roh jahat menemukan ada rumah kosong tidak bertuan. Dan dia termasuk kepada orang Gerasa. Biarlah hidup kita tidak menjadi rumah kosong. Jiwamu, pikiranmu tidak menjadi rumah kosong. Tapi pikiranmu dikuasai oleh Allah. Rohmu dikuasai oleh Allah. Hatimu dikuasai oleh Allah. Kehidupanmu dikuasai oleh Allah. Mulutmu, matamu, telingamu, seluruh hidupmu dikuasai oleh Allah. Tidak akan ada roh yang di luar roh Allah. Di luar Allah yang bisa mengganggumu. Jangan takut. Iblis itu penipu. Mengemeliarkan engkau untuk takut kepada setan dan iblis dan bukan takut kepada Allah. Mulai hari ini, biarlah kita boleh bertobat. Kalau ada saudara-saudara yang hidup karena takut kepada hantu dan setan, dan engkau tidak takut kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak bersekutu dan bersatu dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa untuk salah seorang yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh ayah yang tercinta, meninggal, pulang ke rumah Bapa. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam hidup. Tuhan membukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Engkau. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mulai hari ini engkau harus takut dan percaya, bersekutu, bersatu dengan Allah, dan bukan takut kepada hantu.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.